Silahkan kalian jatuhkan kehormatan Ba'alawi. Silahkan kalian hina sesuka hati kalian. Diamnya para Ba'alawi atas orang-orang yang hina itu adalah suatu jawaban, saudara-saudara, bahwasanya auman singa terlalu mahal untuk membalas gonggongan anjing-anjing, saudara-saudara. Saudara-saudara, kami Ba'alawi bagaikan kayu gahru, yang dimana kayu gahru semakin dibakar semakin semerbak wanginya. Kami Ba'alawi bagaikan besi, semakin ditempa semakin dibakar. Kami akan menjadi pedang yang terhunus, yang siap memenggal leher-leher para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, saudara. Yang duruna ilal ummati bi'ainir rahmah, mereka akan menatap umat ini dengan pandangan kasih sayang. Ahlul bait Nabi itu mandang kita ini sayang. Ahlul bait Nabi itu kalau melihat Parman, melihat saya sayang, karena Suparman umat Nabi. Bukannya Suparman dicaci maki, diancam-ancam mau dibunuh. Nih lihat di WA saya, ancaman begitu banyak orang mau membunuh. Dia ngaku ahlul bait Nabi. Ya, kita mengatakan mati ajal. Yang namanya ahlul bait Nabi itu tidak akan benci sama umat. Apalagi ada yang ngaku-ngaku cucu Nabi pakai pedang mata dua, Bapak Ibu, nantang perang, mau bunuh, mau matiin di atas panggung ceramah di hadapan ribuan orang, ngajak perang. Yang mau dia perang siapa? Umat Nabi. Kalau dia memang cucu Nabi, nggak mungkin dia lakukan itu semua. Umat Nabi yang marhaban tadi nangis semua. Coba kita marhaban tadi nangis semua kan? Saking rindunya kita kepada Rasulullah, saking cintanya kita kepada Rasulullah. Nah, kita yang sangat cinta ini kemudian dipersekusi. Di Karawang, sahabat Banser bengok semua, dihajar oleh orang-orang yang mengaku sebagai anak buah cucu Nabi. Mobil Kiai Ihsan Badawi, Rois Suriah dihancurin, dihajar, Bapak Ibu, dipersekusi. Apa itu cucu Nabi? Ini saya perlu ingatkan, sadarlah. Kapan lagi kita sadar? Jangan sampai sedemikian rupa. Ada lagi yang ceramah depan umatnya, depan pengikutnya. Anda membentuk pasukan berani mati, kami akan bentuk pasukan berani matiin. Dia nggak sadar dengan itu semua. Jadi umat ini harus dipandang dengan pandangan kacamata kasih sayang. Yang duruna ilal ummati bi'ainir rahmah, memandang kepada umat itu dengan pandangan kasih sayang. Itu yang terpenting buat kita semua, Bapak Ibu. Karena Nabi itu sangat cinta. Baik, ini anak-anak hadrah biasa baca ayatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah hadir di tengah-tengah kalian semua rasul, seorang utusan min anfusikum, dari jenis kalian. Maksudnya bukan malaikat, bukan dari jenis jin, Pak. Maksudnya jenis manusia juga, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bedanya Nabi sama kita? Di sini disebutkan 3 sifat. Azizun 'alaihi ma'anittum. Azizun, berat sekali rasanya bagi beliau penderitaan yang kalian alami. Tuh Bapak Ibu, kalau Nabi, ahlul bait Nabi sebagai pewaris Nabi, dia harus betul-betul berempati dengan penderitaan umat itu. Harisun alaikum. Apa itu haris? Dia sangat risau dengan keselamatan kalian. Takut umat ini tidak beriman. Itu Nabi. Takut betul umat ini tidak selamat. Coba Nabi wafat yang disebut apa? Ummati, ummati, ummati. Maha Nabi wafat yang disebut umat, Bapak Ibu. Kalau bapak-bapak mati, paling yang disebut apa sama bininya? Kamu jangan kawin lagi ya. Paling itu Nabi ummati. Nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Kan yang duluan dibangkitkan Nabi, kita mah belum, Pak. Sangkakala ketiga belum ditiup, atau sangkakala terakhir belum ditiup. Nabi yang dibangunkan oleh Jibril,
Begitu bangun Nabi, aina ummati, mana umatku Jibril? Nangis Jibril. Kok kamu nangis Jibril? Saya nggak bisa jawab Muhammad. Inilah yang saya paling takuti. Engkau bertanya di mana umatku, tapi aku tidak tahu apa-apa. Karena Jibril itu baru dihidupin. Nabi takut betul umatnya masuk neraka. Ternyata memang belum dihidupkan, Pak. Begitu semua sudah dibangkitkan, kita dibariskan di padang mahsyar, ada sosok yang sibuk membagikan air minum. Satu-satunya, nggak ada yang lainnya. Siapa? Dialah kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sibuk bagiin air minum. Saat orang nafsi-nafsi mikirin awake dhewe, Pak, Nabi bagikan air minum. Sesuai dengan takdir Allah, beliau masuk surganya duluan. Sampai dalam surga Nabi mondar mandir tersinggung Gusti Allah, Pak. Apa sih Muhammad, kata Allah kan begitu, kamu nggak betah dalam surga itu? Apa kurang fasilitas surga untuk kamu? Bukan ya Allah, aku gelisah umatku di luar kayak mana. Bisakah mereka masuk ke dalam surga ini? Harisun alaikum. Nabi itu sangat risau dengan keselamatan umatnya. Bil mu'minina raufur rahim, dan santun penyayang kepada seluruh orang mukmin. Itu ayo kita teladani. Nasional kita masih sedikit punya dokter bersertifikat internasional. Kepeksa mengundang dokter internasional, dokter asing. Nah, kalau dokter asing berdatangan, Indonesia kepingin punya rumah sakit bertaraf internasional. Gelem nggak gelem, anak negeri harus meningkatkan ilmu, harus meningkatkan kualitas. Orang kene, aku putune Nabi, kudu iso dadi direktur, ora iso. Ente cucu Nabi apa aneh yang cucu Nabi? Kalau saya jadi penyidiknya tak jawab, aku cucu putune Nabi, kon yo cucu. Halo. Saya bukan cucu Nabi, kamu juga bukan kate lapo ini. Zaman koyo ini kok ngumpul-ngumpul nih. Nah, ilmu. Di sini kalau ada dokter top orang anak jenengan S1 ini kedokteran kumlot, S2 kumlot, bahasa Inggris lancar ke yang luar negeri, S3-nya ambil nyun sewu, misalnya teng Harvard, lalu spesialis ambil teng Meriko, tentu dengan biaya tinggi. Kalau kita terus memacu ilmu SDM, nanti suatu saat kita mampu bersaing dengan orang luar negeri. Akhirnya rumah sakit kita dikelola oleh kita untuk rakyat kita, hasilnya juga untuk kita. Ngono. Itu ya dengan ilmu, kaiso dengan doktrin pokok wis plong apa durung iki? Ilmu lho nggih. Nabi ini dawuh al ulama warathatul anbiya. Sapa yang jadi pewaris para nabi? Ulama. Bah keturunan wong Papua, keturunan Madura, keturunan Jawa, Arab, Cina. Pokok itu yang paling banyak mewarisi ilmu ulama, yaitu namanya pewarisnya kanjeng Nabi. Ala innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirham. Nabi wafat tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan materi, tapi mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhada bihadzin wafir. Siapapun, suku apapun, nasab apapun, berlatar belakang apapun, nyatanya dia paling banyak mendapat ilmu, yaitu pewaris Nabi yang dapat warisan paling banyak. Gila orang. Allahumma arham khulafai. Ya Allah, rahmatilah para generasi penerusku. Sopo generasi penerusnya Nabi?
Apa putu anak putune? Apa putu ponakane? Apa orang yang ngaku-ngaku putu ternyata bukan? Sinten pewaris kok pewaris? Generasi penerus Nabi. Wa man khulafa'uka ya Rasulullah? Sinten generasi penerus dengan apa kata Nabi? Alladzina yarwuna ahaditsi. Mereka-mereka yang meriwayatkan menyampaikan hadisku ilmu dari Kanjeng Nabi. Kula matur dikit. Napa niku? Para nabi mewariskan ilmu. Ulama mewarisi ilmunya para nabi. Kok enggak ulama mewarisi ilmunya Nabi Muhammad? Kok enggak ini? Tapi warathatul anbiya mewarisi para nabi. Nah, krono ulama niku mewarisi ilmunya para nabi. Donga dongane Kanjeng Nabi dibaca Rabbana atina fid dunya. Donga dongane Nabi Ibrahim diwaca Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram. Donga dongane Nabi Nuh ya diwaca. Wong ulama itu mewarisi ilmunya para nabi. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'ala judi wa qila bu'dal lil qaumil zalimin. Dongane ashabul kahfi ya dilakoni. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina. Dongane Nabi Yakub ya diwaca. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina Rabbi habli minas sholihin. Dongane Nabi Ibrahim. Dongane Adam ya diwaca. Rabbana zalamna anfusana. Dongane Yunus ya diwaca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dongane Musa ya diwaca. Allahumma lakal hamdu wa minkal farq wa ilaikal mustaka wa anta musta'an fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dongane Nabi Khidir ya diwaca. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi. Sunatan yang dilakoni lha kuwi ajarane Ibrahim. Manasik haji umroh balang jumroh ya dilakoni kuwi ajarane Nabi Ibrahim. Kurban ya dilakoni nek duwe duwe. Ora kuwi ajarane Ibrahim. Iku lho ulama warathatul anbiya. Mboten namung mewarisi ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lebih dari itu mewarisi ilmunya nabi-nabi dulu. Donga dengan bahasa Ibrani rapopo. Yain ngahidin ahyan sarohiyah. Mau tak potong dikit. Jibril an yamini wa Mikail yasari wa Israfil amami wa Israil warani faman takalam bil qada hajati. Ora apa-apa. Syar'u man qablana, syariat nabi-nabi sendiri boleh kita amalkan asal enggak dimansuh. Asal enggak dihapus. Lir napa mboten? Para rawuh madhab Syafi'i utamanya, madhab 4 utamanya. Niku eksis bertahan 1242 tahun. Kok bisa? Syafi'i wafat 204. Sekarang hijriahnya 1446. Hari ini sejak wafatnya Syafi'i 1242 tahun yang lalu. 1200 tahun lebih madhab Syafi'i top. Enggak rungkat. Apa enggak rungkat? Enggak tumbang. Enggak ambruk, enggak bisa dipatahkan, menter. Apa menter itu? Kokoh. Kokoh ibu-ibu. Eksis. Mu'tazilah tinggal cerita. Al-Muhasibi tinggal cerita. Dawud Dohiri tinggal cerita. Qadariyah tinggal cerita. Jabariyah tinggal cerita. Murji'ah tinggal cerita. Al-Hallat tinggal cerita. Syafi'i Jos. Kata orang Inggris Jos. Inggris mana? Madura. Napa para rawuh? Imam Syafi'i berfatwa membangun madhab tidak berdasarkan doktrin. Saya keturunan gak melu aku tak pat ngor.
Halo. Halo. Imam Syafi'i meyakinkan umat dengan dalil. Meyakinkan umat dengan ilmu. Ketika ilmu dipahami, iya, otomatis nerima. Mohon ustaz-ustaz akhiri model doktrin-doktrin. Aneh keturunan kenal, kon nggak percaya, nggak oleh sapaan baku. Ojo. Saya keturunan kenal. Tahu bukti? Ini loh, kitab nasab saya bersambung-sambung terus. Ini manuskripnya ada, sejarahnya ada, mbah-mbah saya plus ini hasil DNA saya sama dengan orang-orang Singosari yang sama-sama keturunan ngono lho Mas. Lek sampean iso ngono enggak main doktrin, wong yo percaya ngono. Bukti. Halo. Pak ndang ngene iki. Nek sampean ngotot gak percaya ora oleh sapaan. Ya wong ora wedi ngapusi. Nombone. Madhab Syafi'i top bertahan sekian tahun karena berdasar ilmu nyata. Saya tak memberi contoh 2 atau 3 bahwa fatwa madhab Syafi'i didasarkan. Kenapa banyak kiai di madhab Syafi'i nggak mewajibkan jenggot panjang? Padahal hadisnya nyata. Akful liha wa qussus syawari. Panjangkan jenggot, potong kumis. Secara harfiah kalau perintah berarti wajib. Tapi kenapa kiai NU madhab Syafi'i kok mengatakan tidak wajib? Karena ilmu. Panjangkan jenggot dan ada wawu atof. Akful liha wa qussus syawari. Panjangkan jenggot dan potong kumis. Karena atof hukumnya harus sama, setara. Kalau ini wajib, ini wajib. Kalau ini nggak wajib, ini juga tidak wajib. Sementara dalam hadis Sahih Muslim, Nabi menyatakan potong kumis itu nggak wajib. Itu fitrah. Maksudnya fitrah kebiasaan manusia. Rizih kedawan, kuku kedawan. Nabi dawuh al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5. Potong kuku, jabuti, rambut ketiak. Halo. Sikat gigi, potong kumis. Terus ini nyukur ini. Nabi sendiri menyebutnya bukan wajib syar'i. Potong kuku bukan wajib, rambut ketiak dicabut juga tidak wajib. Halo. Ini juga tidak wajib. Nah, kalau ini nggak sampai wajib potong kumis ini, maka panjangkan jenggot juga tidak sampai wajib. Wong atof kok. Jadi lo macam itu namanya dalalatul iktiron. Lafaz isim yang atof diberi hukum yang sama karena atof pakai wawu. Contoh madhab Syafi'i, Imam Syafi'i, hukumnya zakat kuda itu wajib apa enggak? Zakat sapi ada dalilnya, zakat kambing ada dalilnya, zakat unta ada dalilnya. Bahwa keledai khimar nggak wajib zakat ada dalilnya. Tapi kuda ini nggak disebut. Khimar nggak wajib zakatnya ada dalilnya. Unta sapi wajib zakat ada dalilnya. Jaran kau no dalilnya. Nah, jaran ini melok sendi. Melok sapi unta berarti wajib zakat, atau melok khimar keledai berarti nggak wajib zakat. Ada sinyal isyarat. Imam Syafi'i pintar menangkap. Quran mengatofkan kuda dengan khimar, tidak pernah mengatofkan kuda dengan sapi atau unta. Ayatnya wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah. Wal khayla jaran, wal bighala keledai, wal himara khimar litarkabu supaya kamu bisa menjadikan kendaraan. Ternyata khimar, keledai, jaran itu disebut atof.
Nah, kalau menurut hadis keledai nggak wajib zakat, himar nggak wajib zakat, berarti jaran juga nggak wajib zakat. Dan itu ulama lain menerima argumentasi kayak begini. Ketika fatwa dibangun berdasar ilmu, langgeng bororohku, mana dalilnya? Udah nggak wajib zakat, pokok nggak wajib. Dalilnya mana? Pokok nggak wajib. Nggak mana tak kampleng. Nggak iso kok main doktrin. Halo. Kok pemain dosen main doktrin tambah aja. Ayo. Gak pantas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang-orang tayamum dengan kursi pesawat sah apa enggak? Enggak sah. Pakai ilmu. Mana ilmunya? Wamsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Pakai so'id. So'id itu kalau madhab Syafi'i debu. Kalau madhab Hanafi enggak harus debu, tepung boleh. Pokok di atas bumi suci itu namanya so'id. Nah, kalau kita enggak pakai Syafi'i, pakai Hanafi, tepung pakai tayamum, usap wajahmu min itu sebagian. Syaratnya harus ada yang sebagian nempel di sini, kita ucapkan ke wajah. Kalau kita nun sewu pakai kursi apa? Kursi pesawat, plek. Apa ada sebagian dari debu di kursi pesawat yang nempel di sini? Nggak ada. Kalau kau paksakan tayamum cara itu, zaman belum memenuhi ayat minhu. Usap wajahmu, tanganmu, sebagian dari so'id itu. Nah, tapi kami ikut Hanafi. Kalau Anda ikut Hanafi bukan Syafi'i, bukan turab silahkan, bukan debu silahkan. Tapi minimal apa? Bedak, apa tepung begitu. Bukan kok. Kalau kursi pesawat karena yang nempel belas itu belum memenuhi unsur perintah minum. Dulu ada orang bilang begini, orang Yahudi bisa masuk surga, orang Kristen bisa masuk surga. Alasannya min pada surat Al-Bayyinah itu min tabi'in. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina. Semua orang kafir min ahli kitab, katanya min itu min tabi'in, sebagian dari Yahudi Nasrani.